Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu ya Tuhan untuk beribadah. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh diingatkan akan isi hati Tuhan bagi dunia ini. Dan kerinduan Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. I surrender, we surrender to you Lord. I want to know you more. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tuhan, pimpinlah hidup kami. Sejak masa muda kami rindu Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Tuhan. Sehingga hidup kami jalani dengan seturut kehendak Tuhan. Dan kami boleh menggenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan membuka firman-Mu, membaca, merenungkannya Tuhan. Tuhan, pimpin sertai agar kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami. Kami mau belajar lagi dan kami juga mau melakukannya dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, buatlah kami mengerti agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi pribadi lepas pribadi dalam ruangan ini boleh sungguh menangkap isi hati Tuhan dan kami juga boleh menghidupinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati waktu ke depan ini. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk kembali, Safers. Thank you buat worship team dan juga semua tim yang sudah mendukung jalanan ibadah hari ini. Ya, thank you. Shalom, Safers. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik? Semua bersukacita? Semua bersukacita hari ini? Mungkin kita harus ikut vibes-nya orang Bandung kali ya. Hari ini mereka bersukacita. Kenapa? Karena tim kesayangan mereka juara begitu ya. Nah, kita pun juga harus bersukacita. Kenapa? Karena setiap hari Minggu itu sebenarnya kita merayakan hari kemenangan kita. Ya, karena Kristus Yesus bangkit di hari Minggu. Nah, itulah hari kemenangan kita. Makanya setiap kali datang ke Wave, nah kita harus dengan sukacita ya, vibes-nya tuh kemenangan gitu ya. Walaupun satu minggu dari Senin sampai Sabtu gitu ya, wah di sekolah, di kerjaan begitu ya, di keluarga, di pertemanan kalian mungkin ada struggling. Tapi ketika kita boleh ada lagi sampai di hari Minggu, wah itu satu sukacita. Kita boleh merayakan penyertaan dan juga kebaikan Tuhan. Ya, saya bersyukur hari ini boleh ketemu lagi sama teman-teman semua ya. Boleh ada lagi di Wave Youth Community dan boleh berjumpa dengan Safers ya. Nice to meet you again dan bersyukur hari ini kita akan melanjutkan tema yang sudah disusun tentu saja oleh rekan-rekan pengurus tempat ini. Dan tema kita hari ini adalah What should I do? Ya, sebuah pertanyaan yang penting dalam hidup kita yang harus kita bisa jawab. Ya, bukan sekedar sebuah pertanyaan yang kita lemparkan kepada kalian, tetapi kita rindu sama-sama kita boleh menggumulkan pertanyaan ini dan kita bisa menjawabnya. Kita bisa menjadi jawaban atas pertanyaan ini. What should I do? Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Mungkin satu bagian yang sudah kita ketahui bersama-sama dan mungkin ini sudah menjadi ayat yang juga kita hafalkan atau minimal kita pernah baca ya. Namun hari ini biarlah dengan pengertian bahwa kita membutuhkan firman Tuhan dan kita mau mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita membaca sekali lagi bagian firman Tuhan ini. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudara, teman-teman, satu bagian firman Tuhan ini merupakan sebuah pesan yang Kristus sampaikan kepada para muridnya. Di akhir dia akan meninggalkan dunia ini. Ya, kita tahu
hari Kamis nanti kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. So kita harus datang ke gereja ya. Kalau kita ada di Bandung gak kemana-mana, kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, ini adalah sebuah pesan yang penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Dan ini menjadi sebuah tugas yang harus dikerjakan. Bukan hanya oleh pendengar langsung pada waktu itu, tetapi juga kita hari ini yang membacanya, yang mendengarkan hari ini ayat-ayat ini dibacakan lagi bagi kita sekalian. Tugas ini harus dikerjakan sampai selesai. Ya, bukan sekedar tugas ini dilemparkan kepada kita lalu terserahlah, ya nggak ada deadline. Pokoknya kerjakan, mau cepat mau lambat, pokoknya dikerjakan. Dan nggak ada tuh, ya selesainya kapan? Nggak ada. Pokoknya hanya dilemparkan kepada kita. Nah, bukan sekedar itu. Tetapi kita tahu ini sebuah tugas yang harus dikerjakan sampai selesai. Kenapa? Karena pemberi tugasnya bukan saya. Ya, bukan Cigebi, bukan majelis. Tetapi Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita harus nangkap sense ini nih. Ini tugas bukan tugas main-main. Ya, kalau kita dikasih tugas sama guru kita di sekolah aja, kita langsung siapkan timeline. Wah, sudah ada silabusnya, sudah ada harus begini begitu, apa yang harus di-prepare. Ya, kita siapkan semua supaya apa? Nilainya bagus dong. Tentu saja, ya yang kuliah juga demikian, itu ya. Kemarin banyak yang graduation, ya, dan juga mungkin kita kelas 12, kelas 9 sudah graduation juga, ya. Nah, itu sebuah pencapaian, ya kan, tugasnya sudah selesai. Nah, sama tugas yang Yesus berikan kepada kita juga harus diselesaikan, guys. Bukan sekedar tugas itu kita dapatkan, tapi harus kita kerjakan dan selesai. Nah, makanya ini merupakan sebuah pesan atau amanat yang penting, yang agung. Nah, bagian ini sering dikasih judul yaitu amanat agung, ya, yaitu Great Commission. Nah, ternyata ketika tugas yang diberikan kepada anak-anak Tuhan masa kini, ya, ada yang meresponi dengan mengerjakan, dengan setia mengerjakan. Mungkin gak mudah, ya, dia kerjakan dengan setia. Tetapi ada juga kelompok orang yang mengabaikan. Nah, kita yang mana nih? Ya, ada yang mengabaikan, tugasnya agung, tetapi ternyata ada orang-orang yang ketika tahu tugas ini penting, dia mengabaikan. Dia cuek aja, dia gak peduli. Gitu ya. Wah, bayangkan, tugasnya bukan dari saya sekali lagi, bukan dari pimpinan gereja, tetapi dari Tuhan Yesus sendiri, Sang Kepala Gereja, Gembala kita, Juru Selamat kita. Dia kasih kita tugas yang penting. Tetapi ternyata ada orang-orang yang mengabaikannya. Ya, omission, mengabaikan. Wah, ini satu kesedihan yang begitu mendalam loh. Kalau kita bayangkan tugas dari Tuhan Yesus sendiri tetapi diabaikan, nggak dikerjakan. Ya, atau hanya mengerjakan sebentar lalu ditinggalkan dan kembali ke tugas-tugas yang lain yang sebenarnya mungkin bisa dikerjakan sama orang lain yang mungkin sudah selesai dan sebagainya, ya. Sehingga penulis buku ini yang bernama Dallas Willard mengatakan demikian, bahwa isu terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah apakah mereka yang mengaku sebagai Kristen akan sungguh-sungguh menjadi murid Yesus Kristus. What should I do? Ya, kita sudah diselamatkan, tadi WL sudah mengingatkan juga, kita sudah diselamatkan, tapi bukan hanya sekedar dapat keselamatan, kita harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Dan itu sudah diberikan jelas kepada kita, yaitu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, sebab Tuhan Maha Besar. Ya. Nah, ini sebuah refleksi bagi kita nih. Kita mengaku sebagai Kristen pasti, ya, kalau enggak kita enggak kesini kan. Kita mungkin ibadahnya bukan di hari Minggu kan, ya. Kita mungkin nggak di sekolah Kristen dan sebagainya. Nah, kita itu sudah jadi orang Kristen. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita sungguh-sungguh menjadi muridnya Tuhan Yesus Kristus? Kenapa? Karena indikator jadi murid Tuhan adalah kita mau mengerjakan apa yang Tuhan kita mau. Itu baru murid. Sama seperti guru kan, guru perintahkan muridnya kerjakan. Baru kita anggap dia guru kita hormati dia. Siap Pak, kita kerjakan. Siap Bu, kita selesaikan. Tetapi saat kita mengaku sebagai seorang Kristen, guys, ya, mungkin
kita sudah dibaptis di sini jadi anggota GKI Anugerah gitu ya. Kita sudah punya official jadi orang Kristen. Tetapi apakah kita sudah menjadi murid Yesus Kristus? Nah, ini pertanyaan penting loh bagi setiap kita. Ini bukan ngomongin soal durasi. Ya, oh saya mah masih baru kok jadi orang Kristen. Saya mah nggak seperti senior saya, koko cici saya yang sudah sekian lama, sudah pengalaman jadi orang Kristen, jadi pengurus sudah bertahun-tahun. No, ini bukan ngomongin soal jabatan, bukan ngomongin soal berapa lama kamu menjadi seorang Kristen, tetapi bagaimana kita say yes kepada perintah Tuhan, kepada amanat agung ini. Nah, banyak orang say no atau cuek. Dan ini terjadi loh. Kita lihat ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Kalimat selanjutnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ya ketika lihat Yesus yang bangkit dan dia mau naik ke surga, wah ada yang menyembah dia, ada yang worship, angkat tangan. Tetapi dikatakan ada juga sekelompok orang yang ragu-ragu. Nah, ya ada orang yang say yes kepada amanat agung. Oke, kami mau pergi, kami mau mengerjakan. Tetapi ada orang-orang yang bertanya, benarkah ini? Pentingkah ini? Ya, emang nggak ada kerjaan yang lain? Begitu ya. Jadi ada orang yang ragu-ragu, guys. Dan kalau kita kaitkan di zaman now, itu ada orang yang skip. Ya, ingat simbol ini ada di mana? Di mana? Di YouTube ya, yang sering kali mengganggu kita. Ya, kecuali kita punya channel yang sudah dimonetize ya. Kita seneng ada ads ya kan. Kalau enggak, aduh ini mengganggu sekali. Lagi denger lagu ada beginian begitu ya. Ada pengganggu ya dan sebagainya. Lagi nonton konten ya, konten makan, konten traveling, vlognya orang ya dan sebagainya. Ada beginian. Kita langsung buru-buru cepet-cepet tekan. Nah ini ya kan, seringkali kita mungkin ada pelayanan, yuk kita beritakan Injil, ayo kita pergi ke sana. Skip aja lah, kita maunya di dalam gereja aja ya, di sini aja pelayanan saya, udah dilewat aja lah soal amanat agung itu nggak penting ya. Kita mungkin nggak lihat lagi, pokoknya skip ya. Padahal mungkin ads itu penting bagi kita ya. Tapi kita gak lihat lagi, pokoknya kita gak mau mikirin lagi, kita skip. Gitu ya, sama kayak iklan kan, kita skip. Ini gak penting, ganggu saya aja, skip. Ya, pelayanan saya mah ini, ibadah. Ya, pelayanan saya mah ushering dan sebagainya. Nah ketika dengar soal amanat agung, wah ini bukan untuk saya. Ya, ini mah untuk yang memang full timer, itu bagian dia. Saya mau skip aja ya. Atau kita hanya fokus kepada orang-orang yang di dalam saja. Ya, maintain jemaat aja udah pusing ya kan. Ngapain kita mikirin amanat agung ya, menjadikan semua bangsa muridku. Ini terlalu besar ya, kayaknya ini gak relate deh dengan kehidupan saya. Saya sudah sibuk, wah pokoknya dari Senin sampai Sabtu tuh sudah full ya. Meeting onsite bisa gak? Nggak bisa Ci, kok Zoom aja deh ya dan sebagainya. Ini kan zaman sekarang ya, kita full dengan activity. Begitu juga kadang gereja juga full dengan activity, dengan kegiatan gereja. Betul? Ya, baik kegiatan gereja, saya setuju ya. Ada kegiatan-kegiatan gereja yang mungkin juga impactful bagi membersnya, bagi jemaatnya. Ya, ada aktivitas, ada kegiatan gereja. Namun kita harus pikirkan, ada hal yang penting, tugas yang harus kita selesaikan juga. Ya, saya percaya gereja secara internal itu juga perlu dikembangkan. Ya, saya bersyukur hari ini datang ke aula ini sudah ada yang baru, begitu ya. Beda sama terakhir saya datang. Berarti sudah ada upgrading nih, sudah ada hal-hal yang baik. Ya, gereja juga harus tentu saja mengupgrade menjadi gereja yang kekinian, gitu ya. Menjadi gereja mungkin tanda kutip bintang 5, ya. Kita terus berjuang untuk apa? Kita bisa do the best buat Tuhan, melayani Tuhan, melayani jemaat.
Ya, kita mulai pikirkan penyambutannya, mungkin ada public space-nya, ada kafenya, ada kopinya. Ya. Yes, itu enggak salah, guys. Tetapi kita harus tahu ada tugas utama yang harus kita kerjakan sampai selesai. Nah, jangan sampai kita berpikir ini harus kita skip. Ya, yuk kita coba perdalam bagian ini. Yang pertama, ternyata dari tugas ini kita bisa bagi jadi 3P. Ya, yang pertama the plan. Sekali lagi, tugasnya, plannya, targetnya itu clear, yaitu go and make disciples of all nations. Jadi tugasnya nih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Ya, makanya ibadah kita itu enggak seharian. Ibadah kita 1,5 jam, 2 jam. Habis itu kita diutuskan, go, pergi. Ya, jadilah saksi dimanapun kau berada. Nah, inilah tugas gereja. Ya, bukan hanya sekedar tempat kita berkumpul, tapi gereja ini juga harus bisa kita bawa kemana-mana. Ya, kita pribadi lepas pribadi ada di tempat kita masing-masing, di keluarga, di sekolah kita, di kampus, di kerjaan kita. Kitalah gereja, ya, kitalah organismenya yang harus bisa tetap menjalankan plan ini, meskipun kita seorang pelajar, seorang businessman, entrepreneur, ya, mahasiswa, seorang pekerja, karyawan, orang tua dan sebagainya. Setiap kita tetap punya tugas ini, ya, go and make disciples. Nah, sekali lagi, kita seringkali fokus kepada attending church. Pokoknya saya mah 52 kali itu datang terus, saya setia beribadah, it's enough. Ya, saya nggak menyusahkan para pembimbing di sini, misalnya nggak perlu diperhatikan khusus, ya, bahkan mungkin digembalakan khusus. Nggak, saya mah domba yang baik, memberi lagi begitu ya, melayani lagi. Attending church, wah, dia orang yang aktif di gereja. Nah, seringkali kita merasa I am the best, ya, saya sudah attending church, nggak pernah bolong-bolong. Tapi ternyata yang Tuhan mau tuh more than that. Yaitu apa? Kita harus menjadi orang-orang yang bisa menjangkau jiwa, memuridkan. Ya, kenapa? Karena ngomongin soal menjadi Kristen dan menjadi seorang murid Yesus itu dua hal yang berbeda. Ya, apakah kita hanya sekedar menjadi seorang Kristen? Sudah jadi orang Kristen, kenapa ya? Karena sudah umurnya harus dibaptis, ya saya dibaptis. Keluarga saya keluarga Kristen, masa saya nggak Kristen? Jadi nggak ada satu niatan untuk benar-benar mengenal Tuhan. I want to know you more, itu nggak ada. Ya, menjalani hidup ya sama aja dengan orang-orang lain yang di luar Tuhan. Nah, ke gereja sih ke gereja, tetapi nggak ada spirit untuk membawa amanat agung itu. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang tuh church planting gitu ya. Kita bisa menuai jiwa, kita bisa menabur benih Injil itu di mana-mana. Nah, ini tugas kita, ya, ini tugas kita. Kita masuk lagi, jelas plannya, targetnya clear, go and make disciples of all nation. Ya, untuk semua bangsa, ingat bangsa, ya, bukan negara, bangsa, suku bangsa. Nah, ini yang menjadi targetnya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia menyelamatkan bukan hanya untuk orang-orang pilihan bangsa Israel. Enggak, tapi juga kita semua yang dicangkokkan menjadi umat kepunyaan Allah. Ya, jadi keselamatan ini untuk dunia ini. Dan kita perlu menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengerjakan tugas ini. Apa yang kedua, the path. Itu sebuah proses tentu saja. Saat kita boleh say yes, aku mau pergi menjadikan bangsa murid-Mu ya Tuhan, tentu ada proses. Dan prosesnya adalah kita harus melakukan bagian kita, ya, bagian teman-teman. Nah, tentu Tuhan tahu kapasitas kita masing-masing. Sekali lagi, Tuhan tahu kesibukan kita masing-masing. Tuhan tahu kemampuan kita, bahkan juga kelemahan kita masing-masing. Dan yang Tuhan mau adalah lakukan apa yang menjadi bagianmu, bagian kita. Ya, dari perintah ini kita tahu nggak ada satu kalimat misalnya selamatkanlah mereka, itu nggak ada. Yang ada hanyalah pergilah, jadikanlah, ya, baptislah, ajarlah. Ya,
Kita nggak diminta untuk selamatkanlah mereka. No, kita dipanggil bukan jadi hero. Ya enggak, kita nggak dipanggil untuk menjadi seorang pahlawan. No, kan kalau saya nggak ngomong sama dia nggak diselamatkan. No, bukan kita. Ingat, sekali lagi ya, tugas ini bukan tugas untuk jago-jagoan. Enggak. Ya, ini challenge-nya orang yang pergi pelayanan misi nih seringkali. Dia merasa dirinya lebih baik. Ya kamu mah cuma pelayanan di perkotaan. Ya cari nyamannya aja. Saya dong pergi ke pedalaman, susah sinyal, ya harus jalan kaki. Nah hati-hati ya. Ya saat kita merasa sudah jadi hero, wah kesombongan mulai masuk. Dan Tuhan itu gak suka dengan hal-hal yang demikian. Ya kenapa? Karena sekali lagi kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita bukan orang yang menyelamatkan dia, bukan. Itu tugasnya Roh Kudus yang membuka hatinya, yang menggerakkan hatinya, membuat dia sadar dan anugerah Tuhan menyapa dia. Tugas kita adalah pemberita, menyampaikan ya dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita. Itulah tugas kita. Ya menjadi sahabat, menjadi teman seperjalanan bagi dia. Itulah tugas kita. Ya, Tuhan gak perintahkan kita untuk selamatkanlah mereka, selamatkanlah dia. No. Itu tugas Tuhan. Tugas kita adalah menjadi sahabat, menjadi teman bagi mereka, bagi dia. Ya. Makanya yang harus kita lakukan adalah relational discipleship journey. Guys, setiap kita tentu punya latar belakang berbeda-beda kan? Ya. Kalau kita boleh flashback siapa kita dulu dan siapa kita sekarang, tentu ada proses panjang yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, oleh Tuhan sendiri tentu saja, mungkin oleh para hamba Tuhan yang kita kenal yang sangat relasional dengan kita, yang deep dengan kita, boleh care dengan kita, mungkin dengan para pemimpin ya, dan juga mungkin teman-teman kita sepelayanan. Mereka lah yang mengasah kita, yang membentuk kita. Dan inilah sebuah proses pemuritan. Ya, makanya kalau kita ada care group, ada komit, nah itu penting sekali supaya apa kita tahu ada sebuah relasi yang bukan sekedar relasi pelayanan. Selesaiin tugas, mengerjakan program, lalu membuat laporan, berhasil. Bukan sekedar itu, tapi ada satu perjalanan bersama-sama, sebuah relational discipleship journey. Dan ini juga yang Yesus lakukan kepada para muridnya. Ya, para muridnya melihat dia, bagaimana Yesus mengajar, berkhotbah, melayani, menyembuhkan. Bahkan para murid juga melihat Yesus itu menyendiri. Ya, ini bukan ansos loh. Saat kita perlu waktu untuk me time, untuk berdoa, untuk ngecas diri kita, itu bukan hal yang salah. Yesus pun melakukan itu. Ya, Yesus tahu dia nggak bisa selamanya dengan crowd, dengan orang banyak. Dia capek. Ya, saya menduga Yesus mungkin nggak ekstrovert banget begitu ya. Dia tahu, ya, dia ambivert lah. Dia tahu kapan harus ekstrovert, dia tahu kapan harus introvert begitu ya. Nah, dia tahu dan dia bisa membagi semua itu dengan baik. Dan itulah Yesus. Nah, maka kita perlu kerjakan ini guys. Relational discipleship journey. Dan ini sebuah proses yang panjang. Ya, ada orang mungkin yang cepat belajar, cepat memahami firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, orang yang mudah untuk dibentuk. Ya, tapi juga ada orang-orang yang mungkin sulit dibentuk. Ya, udah dikasih tahu, udah diajarin, dikasih proyek ketaatan, gagal. Dikasih lagi proyek ketaatan, gagal. Ikut KKR, bertobat, besoknya gagal. Ada yang begitu. Ya, kita tahu gak mudah. Makanya ini sebuah proses, ya, journey bagi kita sekalian. Sampai orang itu bisa dibaptis. Ya, makanya ada prosesnya. Kita harus pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baru dibaptis. Dan mereka masuk dalam kelompok kita, ya, kelompok orang-orang percaya, dan diajar lebih dalam lagi. So, ini sebuah hal yang perlu kita sama-sama sadari, guys. Ya, dan ini Tuhan berikan kepada setiap kita sesuai dengan konteks kita masing-masing. Sekali lagi, kesibukan, ya, kelemahan kita, kegiatan kita, itu bukan menjadi penghalang untuk kita say yes kepada tugas ini. Sekali lagi ya, kesibukan kita, pergumulan yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita lakukan saat ini, itu bukan menjadi penghalang kita untuk mengerjakan tugas ini. Ya. Teman-teman yang punya pengalaman mungkin pelawatan, ya, saya setiap kali pelawatan itu justru saya yang dapat pelajaran penting.
Ya, bagaimana ada seorang jemaat, seorang murid Tuhan yang bisa survive, bisa stand firm, pegang iman di saat mereka hanya bisa tiduran sekian tahun. Ya, itu seakan-akan dia tuh berbicara kepada saya. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, orang yang faithful, yang fruitful. Dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak main musik, dia nggak ketemu orang buka firman Tuhan, dia buka tafsiran, no. Tapi dengan hidupnya dan kesetiaannya pegang iman, wah, dia berbicara banyak kepada saya. Ini contoh. Ya, kita masuk yang ketiga. Selain the plan, the path, tentu ada the presence of God. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan, Alkitab kita, ada satu janji yang selalu diulang-ulang, yaitu apa? Janji penyertaan sampai kepada akhir zaman. Kenapa? Karena Yesus tahu amanat agung Great Commission ini bukan tugas satu orang saja. Ya, tapi ini tugas bersama-sama. It's not solo mission. No. Ini bukan tugas sendiri. Ini tugas kelompok gitu ya, kalau kita kaitkan sama konteks kita yang sekolah. Ini kerja kelompok nih, kerja bersama-sama, bukannya tugas yang sendirian, bukan solo mission. Ini co-mission. Ya, kita perlu ingat, kita memerlukan sesama kita yang mendukung, mensupport kita. Ya, kalian yang mungkin pernah dengar pelayanan misionaris, mereka sangat butuh dukungan doa, bukan hanya sekedar dukungan dana tentu saja. Ya, mereka butuh ada yang mensupport, mereka butuh ada yang mendukung mereka, dan saat mereka tahu ternyata ada yang mendoakan mereka, itu menjadi sebuah energi yang terus mendorong mereka untuk setia di ladang misi. Kenapa? Karena kita tahu ini bukan misi sendirian. Ya, ini adalah co-mission. Kalau kita sendirian mungkin kita akan berkata saya tidak bisa, saya takut, saya unqualified. Ya, saya nggak bisa, saya mah gini-gini aja, baca Alkitab juga belum selesai. Begitu ya, saya mah nggak punya talenta begitu. Seringkali saat kita merasa ini tugas kita sendiri, ini yang akan terjadi, ya, insecure lah, inilah dan sebagainya. Tapi saat kita tahu ini tugas dari Tuhan dan Tuhan itu meminta kita untuk bersama-sama, kita tahu yang pertama tentu saja bersama dengan Kristus. Ya, Kristus akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Kenapa ini penting sekali? Ya, karena kita sadar manusia itu tidak bisa bersama dengan kita selama-lamanya. Setuju? Ya, orang yang terdekat dengan kita pun bisa saja kadang dia sibuk, dia nggak bisa bersama-sama dengan kita, dan kita harus mengerti akan hal itu. Orang tua kita berapa lama bisa bersama dengan kita? Ya, kadang kita pengennya jauh dari mereka kan? Tuh, ya. Pasangan hidup kita pun juga demikian. Berapa lama sih kita bisa bersama dengan dia? Ya, ada waktunya kita akan berpisah. Sekali lagi, inilah satu janji penyertaan yang sangat kita perlukan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena Yesus tahu manusia, orang yang kita andalkan, ya, bestie kita, pacar kita, pasangan hidup kita, keluarga kita sekalipun, itu gak akan bisa bersama dengan kita selama-lamanya. Yang hanya bisa adalah penyertaan Kristus, kehadiran Kristus. Dan tentu saja saat kita say yes kepada tugas ini, kita harus berjalan bersama juga dengan komunitas. Ya, makanya jangan skip untuk kita hadir di Wave. Bahkan kita boleh terus lebih dalam lagi masuk di dalam komunitas ini. Inilah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita growing bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, guys. Ya, bukan sekedar kita datang lalu pulang. Ini bukan klub, ya, yang kita bayar membernya. Kalau sudah nggak cocok nanti ada klub yang lebih bagus kita pindah, atau ada yang promo kita pindah. Itu bukan begitu bergereja. Ya, kita harus tertanam, terus masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi di tempat ini. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, ini yang mau harusnya kita pikirkan hari ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi murid Kristus?
Ya. Kalau kita say yes kepada tugas ini, berarti kita harus men-challenge diri kita untuk terus menjadi murid Kristus. Ya, Tuhan mau pakai orang-orang yang menyadari bahwa ini adalah tugas dari guru, dari Allah, bukan tugas main-main. Karena itu si pelakunya juga perlu men-challenge dirinya menjadi seorang murid Kristus. Ya. Untuk kita bisa follow the plan, walk the path, and trust the presence of God. Ya, inilah what should I do. Yang harus kita lakukan adalah ikut rencana Tuhan, berjalanlah di dalam proses yang Tuhan kerjakan bagi kita, ya, dan trust, ingat ada penyertaan Tuhan bagi hidupmu dan hidup saya, ya, ini yang Tuhan mau. Kenal lemari ini, ya, ini saya foto di satu sekolah. Ya, tentu bukan Gamaliel, ya. Tentu bukan Gamaliel. Tahu ini lemari apa? Lemari lost and found. Nah, yang senyum-senyum mungkin punya pengalaman ya, menemukan barangnya di sini. Yang nyadar setelah 3 hari, ya, nggak ada. Coba di lost and found, ya kan? Nah, menarik sekali lemari ini. Saat saya melihat, lalu saya keinget, oh, saya mau khotbah ini nih di GKI Anugerah. Saya foto ya lemari ini. Ya, lemari ini harusnya penuh atau kosong? Nah, jawab. Menurut kalian, menurut Savers, lemari ini harusnya penuh atau kosong? Ini penuh sekali loh, sudah hampir tumpah. Ya, kalau saya buka lalu agak ada goncangan sedikit, itu pasti tumpah tuh botol-botolnya. Ya, dan nah ini loh, ada topi yang mahal loh ini ya. Kenal gak topi ini ya, logonya ya? Nah, itu mahal kalau asli ya, itu mahal ya. Ada tuh store-nya di Pascal 23. Tapi gak ada tuh yang merasa kehilangan ya. Saya bilang ini kalau diobral saya mau ngambil gitu ya. Lalu juga ada satu tas nih ya. Nah, ini tas kecil-kecil nih, kalau asli lumayan pricey. Tapi kok gak ada yang ngerasa kehilangan gitu loh. Ya, depannya M, belakangnya J. Nah, itu ya mereknya ya. Kalau asli kan lumayan ya, betul? Yang suka PO. Nah, ya. Dari hal ini saya belajar loh. Seringkali ada orang-orang yang tidak menyadari bahwa ada yang hilang. Dia gak sadar. Ya udahlah, bisa beli lagi, gak penting. Ya, nggak peduli sesuatu yang hilang itu, ya udahlah, topi saya, tas saya hilang, tempat makan, botol minum, tumbler. Sekarang udah nggak pakai tumbler yang begituan, kok pakainya tuh yang yang ada merek-mereknya tuh ya, yang bisa digantungin ini dan itu ya, dan sebagainya. Ini mungkin sudah jadul nih ya, tumbler ini. Mungkin dia udah nggak peduli lagi, udah biarkan saja. Dan poin yang ketiga, tidak ada yang mencari. Ya, kalau anaknya nggak nyadar, mungkin orang tuanya bisa ke sekolah ngambil, ya, nyari begitu ya. Tapi ini nggak ada. Akhirnya apa? Lemari ini penuh. Dan saya bilang ini kayak perlu ditambah satu lagi nih, yang kosong ya, supaya bisa menampung kalau barang-barang ada yang hilang lagi. So poin saya adalah harusnya lemari ini kosong. Ya, kalau banyak orang itu menyadari ada yang hilang, kalau ada yang nyari. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita bersama dengan orang-orang percaya? Banyak orang mungkin gak menyadari dirinya itu terhilang loh. Lagi jalan aja di tengah-tengah dunia, have fun pokoknya ya. Aku mah have fun di tengah-tengah dunia ini. Tapi sebenarnya dia sedang menjauh dari apa yang Tuhan mau. Ya, ada orang-orang yang gak sadar bahwa dirinya itu butuh juru selamat. Dia sedang terhilang, tetapi dia gak sadar. Dan mungkin kita tahu ada orang-orang yang terhilang, yang perlu dimuridkan, yang perlu diinjili, tapi kita gak mencari dia. Ya, it's not our job. Itu jobnya dia, itu mah jobnya orang lain. Saya gak mau, saya angkat tangan, saya skip. Nah, bukankah itu yang seringkali kita pikirkan? Ya, guys, mari kita
renungkan firman Tuhan hari ini. Pakailah sebuah teropong untuk melihat dengan jelas. Ya, scanlah, kalau kita sering pakai scan hari ini, scanlah teman-temanmu, sudahkah dia jadi murid Kristus yang sejati? Hanya sekedar pengunjung gereja yang setia? Ayo, ya ini perkataan Tuhan Yesus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayo kita pakai teropong, lihat teman-teman kita. Ayo kita scan teman-teman kita, sudahkah dia menjadi murid? Bisakah orang itu terhilang di gereja? Nah, ini mungkin lebih relate dengan kita. Ada loh orang-orang yang terhilang di gereja. Bisa? Mungkin dia terlalu nyaman di gereja, sampai gak memikirin dia harus bertumbuh menjadi seorang murid. Udah nyaman kok di gereja. Ya. Ada orang-orang yang hanya sibuk di gereja tapi hatinya kosong. Ada orang-orang yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang-orang gereja, bahkan kecewa dengan Tuhan. Ada mungkin di komunitas kita. Inilah orang-orang yang tanda kutip terhilang dan perlu kita layani, yang perlu kita dampingi, ya, untuk kita muridkan. Mungkin dia kecewa dengan Tuhan yang tidak memulihkan orang tuanya, yang kesulitan ekonomi, yang mungkin sakit. Mungkin dia akhirnya kecewa dengan Tuhan, tapi masih datang ke gereja. Ayo kita care kepada mereka. Mungkin ada orang yang punya pergumulan tapi gak ada orang yang peduli di sini. Akhirnya dia mundur pelan-pelan, akhirnya gak ke gereja lagi. Ada yang kita tahu, mari kita hadir dalam hidup dia. Layani, jadilah teman, jadilah saksi bagi dia. Ini mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam komunitas Wave ini. Ayo kita teropong orang-orang di sekitar kita. Yuk kita scan mereka. Kita lihat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ayo kita cari, kita selamatkan mereka. Atau mungkin yang isu sekarang ini yang sedang merebak, isu mental health. Mungkin kita tahu ada teman-teman kita yang takut ditolak, ya, yang loneliness, bersama-sama dengan orang banyak tapi masih merasa sepi, masih merasa kosong. Ya, orang-orang yang mungkin sedang depresi dan sebagainya. Inilah yang harus kita jangkau. Inilah orang-orang yang perlu kita muridkan. So, aplikasi khotbahnya bagi kita hari ini, yang pertama, jalani rencananya, rencana Tuhan. Bukan hanya rencanamu, bukan hanya keinginan kita. Yang tadi ya, kita juga diingatkan bukan sekedar ego kita. Yang kita minta, yang menjadi list kita tuh semua untuk saya. Tapi gak ada tuh rencana Tuhan yang ada di list kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, yuk tugas kita adalah melangkah. Tugas Tuhan adalah menyertai. Dia akan memampukan kita meskipun itu berat. Ya. Yang ketiga, spend your time to be a disciples. Sediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan and to make a disciples. Ya, gunakan waktu kita, spend your time. Kalau kita nggak punya waktu, ya, men-set waktu untuk menjadi murid dan memuridkan, kita nggak akan bisa. Kita akan selalu bilang sibuk. Pasti, saya yakin. Tapi kalau kita men-set waktu kita mendisiplin untuk kita baca Alkitab, berdoa, dengar khotbah, baca renungan, dan kita kontak satu orang untuk kita layani, kita care sama dia, pasti kita akan bisa. Sekali lagi, ini adalah sebuah journey, bukan program. Ya, guys, kita anak-anak muda sekali lagi bukan hanya nongkrong dengan mereka, dengan teman-teman kita. Ya, hangout, nongkrong, chills, itu kan kita senang banget ya. Beli satu kopi bisa berjam-jam, yang penting wifi kencang, ada colokan. Tapi ingat, ada mission yang harus kita bawa. Muridkan mereka, cerita tentang Yesus. Apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan, sampaikan kepada dia. Kalau kita tahu pergumulan dia, yuk kita layani, kita menangkan dia. Ya, kita ceritakan tentang Yesus. Gereja butuh Yesus bukan hanya kemasan yang menarik, tapi gereja butuh Yesus yang mengubahkan. Ya, sekali lagi saya mau katakan 2 kalimat terakhir. 1, AI, ChatGPT gak bisa mengerjakan ini. Ya, ChatGPT, ya bisa. Kalau just information, bisa. Ya,
Tolong buatkan saya khotbah yang bertema what should I do. Oh, bikin jadi. Tapi sekali lagi untuk touching dengan people, itu AI gak bisa guys. Gak bisa meluk, gak bisa sentuh, gak bisa nangis bareng, gak bisa. Kita yang bisa. Yang kedua, mari kita kerjakan ini. Targetnya apa? One step closer to Jesus. Buatlah teman-teman kita selangkah lebih dekat dengan Yesus. Itu aja dulu. Ya, melalui pertemuan kita, melalui obrolan yang kita buat, melalui chatting kita, buatlah teman kita selangkah lebih dekat dengan Yesus. Itulah yang harus kita sama-sama kerjakan. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu akan apa yang harus kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Karena kami mau bukan sekedar attending the church, namun kami mau menjangkau, mau peduli, mau memuridkan sesama kami. Bahkan kami juga mau memenangkan jiwa jika teman kami ini belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah, biarlah dimulai dari diri kami yang spend my time to be a disciples. Tuhan, berikan kami kerinduan untuk terus memperdalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan biarlah kami juga punya kerinduan juga untuk menyediakan waktu untuk memuridkan sesama kami. Tuhan, biarlah rencana-Mu boleh kami lakukan dan kami mau melangkah untuk membuat orang-orang itu lebih dekat dengan Yesus, selangkah lebih dekat dengan Yesus, dan membuat nama Tuhan semakin dikenal. Tuhan, pimpin kami semua. Berkati Savers, berkati Wave Youth Community dengan segala rencana mereka ke depan, pelayanan yang akan dikerjakan ke depan. Tuhan memberkati. Kiranya melalui gereja ini, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa boleh mengenal Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.